melihat semua? Sudah ya? Oke, hari ini saya akan menjelaskan ke materi atau slide yang nomor 2 langsung ya, karena slide yang nomor 1 di awal itu hanya merupakan dasar-dasar. Saya kira itu sudah diberikan di mata kuliah sebelumnya ya. Karena waktu yang sangat terbatas ini, hanya saya berikan materi yang kedua dan ketiga. Untuk materi kedua pun ya kita fokusnya mengenai derajat ketidaktentuan kinematis ya. Jadi derajat ketidaktentuan kinematis ini sesuai dengan artinya ya, sesuai dengan kata yang letterlek ya mengikuti di sini, bahwasanya ini adalah derajat yang menunjukkan jumlah ya ketidakketentuan gerak yang ada pada suatu struktur ya. Kalau di mata kuliah sebelumnya yang Anda ketahui adalah derajat ketidaktentuan statis ya. Kalau Anda seperti di statis tertentu itu ada istilah derajat ketidaktentuan statis. Yaitu digunakan untuk menilai apakah struktur itu bisa diselesaikan dengan cara statis atau dengan cara dengan cara tertentu atau dengan cara tak tentu. Nah, untuk cara tak tentu ya, mungkin Anda sudah mempelajari mengenai cara metode Cross ya, Clapeyron dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu struktur statis tak tentu. Nah, metode matrik ini nanti bisa digunakan ya tidak hanya statis tertentu, statis tak tentu pun bisa diselesaikan dengan cara ini. Termasuk model struktur seperti rangka, portal, balon menerus dan sebagainya. Itu akan lebih mudah jika diselesaikan dengan metode matrik ini. Kenapa metode matrik ini sekarang yang dipilih untuk dikembangkan ya dibandingkan dengan metode yang lain? Ya, karena kita melihat sekarang ini kecenderungannya adalah hampir semua perhitungan menggunakan computerized ya. Computerized itu identik dengan matrik ya. Awal dasar dari suatu perhitungan computerized itu adalah dengan cara matrik ya. Nah, oleh karenanya ini adalah mata kuliah nanti yang merupakan dasar dari mata kuliah yang berikutnya, terutama untuk elemen hingga dan lain-lain. Oke, kembali ke derajat ketidaktentuan kinematis. Ini ada contoh ya, Anda lihat di struktur yang pertama, ada balok di atas 2 tumpuan dan tumpuannya semuanya terjepit. Ya. Nah, kalau Anda dihadapkan pada suatu struktur seperti ini, ya, maka jika tidak ada keterangan yang lain, titik nodalnya itu adalah hanya pada tumpuan. Ya. Lain halnya misalkan di tengah bentang sini, saya berikan suatu titik nodal tambahan. Ya. Artinya balok yang awalnya terdiri dari satu member akan menjadi 2 member. Ya, kalau saya meletakkan titik nodal di sini. Kalau tidak ada ya titik nodalnya adalah di tumpuan-tumpuan. Nah, berapa jumlah derajat kinematis dari balok ini? Ya, jumlahnya adalah 0 di sini. Kenapa bisa 0? Ya, 0 ini adalah menunjukkan ketidaktentuan kinematis. Kinematis itu identik dengan suatu gerak ya. Gerak
perubahan dan sebagainya. Istilahnya dia kondisi yang tidak diam. Makanya kalau kita lihat di sini tumpuan jepit ini kan tidak bergerak bertranslasi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan tidak juga bergerak rotasi, tidak berputar ini. Anda ingat tumpuan jepit itu sudutnya kan 0 karena di situ tidak mengalami rotasi. Sehingga derajat kinematisnya adalah 0. Ya. Jadi tipe gerak atau ketidaktentuan kinematis itu ada 2, ya, translasi dan rotasi. Jadi kita menghitung derajat ketidaktentuan itu berdasarkan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, di sini struktur yang pertama ini tidak mempunyai gerak translasi maupun mempunyai gerak rotasi sehingga nilainya 0, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat struktur yang nomor 2. Nomor 2, ini ada balok di atas 2 tumpuan, terus saya tambahkan titik nodal. Ya. Jadi Anda nanti harus hati-hati kalau ada suatu soal, ya, suatu kasus, itu Anda lihat di situ ada tambahan titik nodal apa enggak selain dari tumpuan. Ya, kalau ada seperti ini, ya, maka jumlahnya akan beda nanti jika dibandingkan ini tidak ada titik nodalnya. Ya. Nah, kalau struktur seperti ini, berapa jumlah titik atau derajat ketidaktentuan kinematisnya? Kita lihat jumlahnya 4. Ya. 4 ini dari mana saja? Ya, kita lihat. Nah, ini adalah asal jumlah derajat kinematis yang jumlahnya 4 ini. Yang pertama adalah tumpuan sendi-sendi. Ini sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Ya. Sendi itu kan dapat berputar. Ya, dia mempunyai sudut. Jadi kalau ini dibebani maka di sendi ini kondisinya dia berputar. Ya, 1, 2. Kemudian berikutnya yang mana? Di titik nodal. Ya, di titik nodal ini. Ada berapa? Yang pertama juga berotasi. Ya, berotasi. Kemudian bertranslasi. Jadi kalau balok ini dibebani, maka di titik nodal ini bergerak, ya, naik atau turun. Kita kan nggak tahu ya. Naik atau turun, ya dianggap 1, ada tambahan 1. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4. Maka jumlah derajat ketidaktentuan kinematisnya adalah 4. Atau DKK-nya sama dengan 4. Ya. Nah, dengan demikian paling tidak Anda sudah mengerti ya cara menentukan derajat ketidaktentuan kinematis atau DKK. Nah, kenapa DKK ini sangat penting ya? Dalam pembelajaran pertama, Anda belajar menghitung nilai DKK. Kenapa diperlukan? Karena sebagai dasar analisis untuk matrik, jadi nanti matrik utamanya adalah berdasarkan jumlah derajat ketidaktentuan kinematis. Jadi kalau nilai DKK ini salah Anda menentukan jumlahnya, maka ke belakang hitungannya udah salah semua. Jadi kalau saya nanti memeriksa pekerjaan Anda, saya cek, oh ternyata DKK-nya salah, ya langsung saya coret. Soalnya di ke belakang udah pasti salah semua. Oke, berikutnya kita lihat struktur yang nomor 2. Ini ada balok balok menerus, ya, tumpuannya jepit, sendi, sendi. Nah, di sini tidak ada tambahan titik nodal, ya. Berarti titik nodal yang kita hitung adalah sejumlah tumpuan yang ada. 1, 2, 3. Ya. Berarti berapa jumlah derajat kinematisnya? Tentuan kinematisnya.
2. Nah, ternyata bentuk struktur ini jumlah derajat kinematisnya 2. Nah, 2 ini di mana saja? Ya. 2 posisinya di tumpuan sendi, dijepit nggak ada. Jadi tumpuan sendi itu tidak bertranslasi, hanya berotasi. Makanya di sini 1, di sini 1, maka jumlahnya 2. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat portal. Ya. Berapa DKK dari suatu portal? Kalau di sini contoh saya tambahkan 1 buah titik nodal. Ya, berbeda kalau ini saya hilangkan, nanti jumlah derajat kinematisnya akan berbeda. Nah, kalau kondisi ini berapa jumlahnya? 9. Ya. 9 ini dari mana saja? Ya, kita lihat. Ya. Kita lihat titik nodalnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik nodal. Ini titik nodal ya. Pertemuan dari 2 balok ini titik nodal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, di tumpuan ya, ini cepet semua nggak ada DKK-nya. Ini 0. Kemudian sisanya yang 3 selain tumpuan di sini ada ya. Jadi kalau portal ini kita bebani, dia bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, ke bawah karena melendut, kemudian juga berputar di semua titik ini, ya, selain tumpuan. Maka di dalam satu titik nodal di portal itu terdapat 3 buah DKK. Ya, kalau balok hanya ada 2. Ini bedanya, Anda harus bisa membedakan ya. Kalau balok hanya ada rotasi dan translasi itu arah atas bawah. Tapi kalau portal ada rotasi, kemudian translasinya ada atas bawah dan kiri kanan. 1, 2, 3. Sehingga kalau titik nodalnya 3, berarti 3 kali 3 ada 9. Gitu ya. Kemudian berikutnya ini contohnya portal yang seperti ini. Jumlahnya berapa? 7. Ya. 7 itu dari mana saja? Ya, ini karena tumpuan sendi, ini 1. Kemudian yang lainnya titik nodalnya ada 1, 2. Ini 6. 6 tambah 1 berarti 7. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tipe struktur adalah rangka. Ya. Anda tahu struktur rangka. Rangka itu kalau Anda telah pelajari bahwasannya di dalam rangka, struktur rangka itu hanya ada 2 gaya dalam, ya, yaitu aksial tarik, ya, gaya aksial tarik dan gaya aksial tekan, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, jumlahnya ada 12 DKK-nya, ya. Titik nodalnya itu kan ini ya, tumpuan, ya, kemudian tumpuan 2, kemudian di titik bul rangka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah ini enggak ya, tengah ini hanya apa, balok pengaku gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, 12 ini dari mana saja? Ya. Nah, kita lihat di sini, di tumpuannya karena ini sendi-sendi, ya, 0 nilainya karena ini bentuknya rangka. Anda ingat di rangka itu kan tidak ada momen, ya. Jadi di batang struktur rangka itu tidak terjadi gaya dalam berupa momen. Yang ada kan hanya aksial. Ya, makanya dalam satu titik bul itu hanya ada 2 derajat ketidaktentuan kinematis. Sehingga totalnya 12, titik bulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 12. Ya. Nah, ini adalah cara menentukan nilai derajat ketidaktentuan kinematis. Ya, gampang kan? Gimana?
ada yang masih bingung mengenai nilai DKK ini, saya kira sangat gampang sekali. Anda sudah mendengarkan aja, melihat, oh ternyata seperti itu ya. Kemarin ada yang masih salah, nah dengan penjelasan yang saya berikan ini, saya harapkan akan menjadi sangat jelas. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah memahami mengenai DKK, ya, berikutnya menginjak ke bagaimana ya cara menganalisis struktur dengan metode matrik. Ya, kalau Anda pelajari metode cross dan lain sebagainya, itu kan kalau cross kan buat tabel gitu ya, mencari momen primer, kemudian distribusi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau di metode matrik itu rumusnya hanya ada satu ini. Ya, Anda ingat rumus hukum Hooke? Ya, bahwasanya hukum Hooke itu menyatakan ya gaya sama dengan kekakuan dikalikan dengan simpangan kan gitu ya. Itu hukum Hooke. Atau Anda pernah ingat rumus F sama dengan K dikalikan delta X gitu ya. Nah, ini sama. Kalau di sini di metode matrik hanya penggantian kode penamaan gaya, simpangan dan sebagainya aja. Gaya kita nyatakan di sini Q. Ya, ini gaya dalam. Kemudian kekakuan K, simpangan adalah D deformasi kalau di analisa struktur metode matrik. Jadi nanti yang Anda lakukan ya hanya rumus ini yang digunakan untuk menghitung cara matrik, nggak ada yang lain. Ya. Kemudian yang lain adalah kemampuan untuk menghitung dengan matrik ya, metode matrik matematika, kemampuan matematis, analisa matematika kan gitu ya. Nah, sekarang perhitungan cara atau perhitungan matrik perkalian, inverse dan lain sebagainya itu sudah bukan barang sulit lagi ya. Kalau dulu ya belum ada komputer, Anda mencari inverse matrik 3x3 aja kan sulit ya. Kalau sekarang dengan adanya komputer ya, menggunakan Excel aja misalkan atau aplikasi yang lain, Anda sudah bisa menghitung matrik inverse berapapun ukuran 100 kali 100 bisa, 200 kali 200 bisa kan gitu ya. Makanya seperti Anda kalau melihat software StatPro SAP 2000 itu ya rumusnya hanya ini yang digunakan untuk analisa struktur ya. Tapi di sana lebih sedikit lebih detail ya. Atau ke elemen hingga ya sama rumusnya hanya satu ini ya. Jadi utamanya yang dicari pertama kali adalah deformasi. Seperti Anda nanti kalau penelitian itu yang diukur hanya misalkan lendutan. Anda membuat benda uji balok gitu ya. Membuat lama benda ujinya. Ya, kemudian akhir-akhirnya yang diukur hanya lendutan. Dari lendutan itu data yang lain bisa kita ukur ya, gitu ya. Jadi Q, K dan D. Nah, kemudian selain itu pengetahuan mengenai beban merata atau beban yang dikenakan di dalam analisis metode matrik ya, itu juga sebenarnya Anda sudah melajarinya, terutama di mata kuliah analisis struktur dengan cross ya, metode cross. Anda masih ingat dengan momen primer ya. Nanti di sini juga ya untuk mencari matrik beban di sini. Ini kan berupa matrik ya. Ini juga matrik, ini matrik beban ini ya.
Menghitungnya nanti adalah berapa besaran ya momen-momen primer yang di dalam atau ada di suatu bentangan balok. Ya, rumusnya ya ini, misalkan 1/12 QL kuadrat. Ya, Anda masih ingat ya momen primer untuk ban merata 1/12 QL kuadrat. Kemudian reaksinya berapa? Hanya itu saja. Ya. Demikian juga untuk di rangka. Ya. Jadi pada rangka itu semua beban yang bekerja adalah pada titik bullnya. Ya, titik nodalnya nggak ada di rangka itu, bebannya di antara titik bull itu nggak ada. Ya, misalkan beban angin di sini merata di sini, ya akhirnya kita tempatkan di titik bullnya. Nah, kemudian ini saya rangkumkan cara-cara atau urut-urutan untuk penyelesaian struktur dengan metode matrik. Ya, di sini ada 10 langkah. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 9, ya. Ini kalau Anda masih melihat urut-urutan ini, waduh kok banyak sekali ya, padahal enggak ya. Nanti kalau sudah Anda menginjak pada contoh soal, oh ternyata gampang gitu ya. Nah, ini yang 9. Kemudian yang ke-10 ini penggambaran bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Ya. Jadi nanti sistem penilaian yang saya lakukan dari hasil pekerjaan yang Anda lakukan, itu nomor 1 sampai dengan nomor 9, ini poinnya 50%. Ya. Kemudian yang nomor 10 ini 50%. Ya. Jadi hati-hati ya pada nomor 10, nomor 1 sampai 9 ini adalah cara dan urut-urutan metode matrik, penghitungan struktur metode matriknya. Kalau nomor 10, ini tentunya sudah Anda pelajari di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya. Saya tidak akan menjelaskan lagi ini. Contohnya di 1 sampai 9 ini didapatkan gaya-gaya dalam. Ya, dalam berupa momen. Kemudian ada free body dan lain sebagainya, digambarkan bidang momen, bidang lintang, dan bidang aksial. Nah, ini nilainya 50%. Gitu ya. Nah, dari nomor 1, ya, langkah nomor 1 sampai nomor 9, itu yang pertama kali yang paling menentukan adalah menentukan derajat kinematis dari struktur ini. Ya. Jadi roh dari 1 sampai 9 ini adalah di menentukan nilai DKK. Kalau di sini singkat menjadi D. Ya. Kalau D-nya benar, yang lainnya bisa kemungkinan benar. Gitu ya. Kalau D salah, yang lainnya udah langsung coret gini. Ya, salah semua. Kecuali matrik kekokohan, ya, matrik beban mungkin masih benar. Ya. Jadi poin-poinnya yang paling besar adalah ini. Ya, jadi hati-hati ya, nanti 50% ini saya bagi nilainya D ini, kemudian Q matrik beban, kemudian S matrik kekokohan. Ya. Kalau matrik B ini atau ini merupakan kebalikan dari matrik A ini, transpos ya, transpos dari matrik A. Ya. Oke, urut-urutannya itu ya, Anda menentukan derajat kinematis D, kemudian menentukan matrik bebannya, ya, kemudian menempatkan D sebesar satu satuan di masing-masing elemen, ya, kemudian menghitung matrik S, matrik kekokohan, kemudian menghitung matrik B ini merupakan transpos dari matrik A. Ya, matrik A ini tentukan dulu berdasarkan hubungan antara matrik derajat kinematis ya DKK dengan D kecil ya, deformasi masing-masing elemen. Kemudian dihitung matrik kekakuannya, merupakan perkalian antara matrik A, matrik kekokohan, dan matrik B.
ya, ASB ini ya. Nah, kemudian maka persamaan yang di awal tadi Q sama dengan matrik K dikalikan dengan matrik apa tadi yang di depan nih ya. Nah, kalikan matrik deformasinya. Ya. Nah, dari situ didapatkan matrik deformasi ya. K inverse dikalikan dengan matrik beban ya, didapatkan deformasinya. Jadi pertama kali setelah melakukan perhitungan yang didapat adalah nilai deformasi. Oke, ini nanti Anda akan lebih jelas jika masuk kepada contoh soal. Ya. Nah, kemudian ini definisi tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Apa sekarang definisi dari matrik A? Ya, matrik A itu disebut sebagai matrik deformasi atau matrik bentuk. Ya, artinya apa? Jika bentuk strukturnya berbeda, maka isian ya, atau nilai-nilai di dalam matrik A ini juga berbeda. Ya. Bentangan matriknya sama, ya, misalkan 2 bentang ya, atau 3 tumpuan. Kemudian yang satu ada tambahan titik nodal, yang satunya lagi tidak ada tambahan titik nodal, maka matrik A-nya ini akan berbeda. Ya. Strukturnya sama, jaraknya sama, ya, lain-lainnya sama, tapi di sini ada satu tambahan, yang satunya enggak ada, maka matrik A-nya ini berbeda. Makanya matrik A ini disebut juga sebagai matrik bentuk. Ya, matrik bentuk struktur. Kemudian matrik statis, matrik B ini disebut sebagai matrik statis. Ya. Matrik B ini adalah transpos dari matrik A. Ya. Ternyata matrik A ini atau matrik bentuk ini kalau diubah posisinya di transpos menjadi matrik statis. Ya. Sebagai suatu syarat kesetimbangan. Kemudian ada matrik kekokohan, matrik S. Ya. Matrik S ini menggambarkan kekokohan dari struktur. Ya. Ini polanya sama. Ini menentukan matrik S ini nanti sangat mudah sekali. Jadi intinya di sini adalah matrik A. Ya, kalau matriknya sudah benar, yang lainnya ada, saya kira nggak ada masalah. Nah, kemudian kita melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita lihat hubungan antara matrik Q dengan matrik D. Ya, matrik Q dan matrik D ini adalah saling berhubungan erat. Ya, matrik D dan Q adalah hubungannya sinkron. Ya, jumlah derajat matrik D itu sama dengan jumlah matrik Q. Jadi kalau derajat kinematisnya ada 3, maka nilai matrik Q-nya, bebannya juga ada 3, jumlahnya harus sama. Ya. Jadi kalau Anda menganalisis derajat kinematisnya 4, kemudian matrik Q-nya beban ada 5, berarti salah, kan gitu ya. Kemudian kalau Q dengan D ini dihubungkan ya dengan matrik kekakuan ya. Jadi kalau K inverse dikalikan Q adalah matrik deformasi gitu ya. Demikian juga untuk yang lain sesuai dengan skema yang ada di sini ya. Matrik gaya dalam berhubungan dengan deformasi. Jumlahnya sama pasti. H jumlahnya sama dengan D kecil. Ya. Oke, kita lihat sekarang ke contoh soal ini, rumusannya yang tadi ya. Saya kira rumusan utamanya adalah ini. Ya. Q dikalikan K dikalikan sama Q sama dengan K dikalikan D. Ini ya. K berapa nilainya?
Matrik B kali matrik S kali matrik A. Ya, B sama dengan transpos dari matrik A. Ya. K didapat, diinvestkan, dikalikan Q, didapat matrik D. Hanya itu saja. Kemudian kalau ini sudah dapat D besar ini, Anda bisa menghitung matrik H. Ya, ini adalah gaya dalamnya. Ya sudah selesai. Kalau dalam sudah dapat gaya dalam, ini tambahkan momen primer sudah kita dapatkan gaya dalam. Berikutnya tinggal penggambaran bidang momen, bidang lintang, dan bidang aksial. Nah, ini yang jadi tidak terlalu banyak yang dihafal. Anda intinya di sini adalah mengerti. Ya, oh ternyata ini ya urut-urutannya enggak sulit. Tadi kalau melihat poin-poin urutannya kan ada 10 ya, ternyata rumusnya hanya ini. Hanya 1 ya, ini saja. Dan tambahan ini untuk mencari nilai akhir kan gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Yang ini sudah dilihat? Halo? Yuk. Sudah ya? Yang mana, Pak? Contoh soal ini ya? Yang contoh soal ini? Belum, ya? Pak. Ini saya ubahnya kok enggak muncul ini. Ini saya slide. Bentar. Nggak muncul ya. Mana nih? Ini ya. Sudah bisa dilihat? Sudah ya? Sudah bisa, Pak. Ya sudah ya. Oke, ini sekarang kita menginjak ke contoh soal. Ya, biasanya kalau pelajaran mengenai struktur itu kalau teorinya biasanya banyak yang mengerti. Ya. Mengertinya kalau sudah masuk ke contoh soal. Ini saya berikan contoh soal yang pertama. Ini adalah soal yang saya berikan di PR ya. Bersama persis ini saya berikan angka-angka, gantikan PR yang kemarin. Ini ada balok menerus 3 bentang ya, dengan panjang bentang masing-masing L ya. Kemudian dapat merata ini EI-nya ini adalah properties dari penampang masing-masing balok ya. E itu modulus ini letaknya di sini ya sebenarnya. E itu modulus elastisitas, I itu adalah inersia. Jadi kalau balok ini ukurannya sama, kemudian materialnya sama, misalkan material beton apa material baja sama, itu nilainya EI semua, EI, gitu ya. Nah, cara menyelesaikan persoalan ini, ya, pertama kali Anda harus membagi ya berapa jumlah elemennya. Ya, jangan sampai salah. Kalau di contoh soal ini kan tidak ada tambahan titik nodal yang lain. Ya, maka titik nodalnya otomatis adalah tumpuan dari balok menerus ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka elemennya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan di sini ya, ini tumpuan A, tumpuan B, tumpuan C, dan tumpuan D. Nah, kemudian di tengah bentang ini adalah titik nodal D. Ya. Kemudian meskipun tidak saya berikan titik nodal, misalkan ya, ada pertanyaan di sini, berapa lendutan
di tengah-tengah bentang BC. Ya. Nah, pertanyaan seperti itu otomatis Anda harus menambahkan titik nodal di tengah-tengah bentang ini. Kenapa? Kalau tidak ditambahkan titik nodal di tengah-tengah bentang ini, maka Anda tidak bisa menghitung berapa defleksi yang ada di sini. Di dalam hitungan matrik nggak akan muncul. Ya. Jadi intinya penentuan derajat kinematis ini berdasarkan kebutuhan. Ya. Kalau tidak diperlukan untuk menghitung di titik-titik yang lain di sepanjang bentang ini, hanya memerlukan besaran-besaran di tumpuan, maka tidak perlu kita tambahkan nodal yang lain, gitu ya. Jadi berdasarkan kebutuhan. Oleh karenanya kalau seperti ini maka berapa jumlah derajat kinematisnya? Ada 3. 3 itu mana saja? Tumpuan A enggak ada, ini 0 karena jepit. Tumpuan B ini 1, dia berputar. Tumpuan C ini 1, berputar. Tumpuan D ini 1 berputar. Berarti ada 3, 1, D1, D2, D3. Gitu ya. Nah, kemudian matrik bebannya bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi, hubungan antara besaran-besaran perhitungan matrik sebelumnya. Matrik beban dengan atau jumlah beban dengan jumlah derajat kinematis itu pasti sama. Ya. Jangan sampai tidak, kalau berbeda berarti salah. Ya, Q jumlahnya harus sama dengan derajat kinematis. Ya, D1, D2, D3, berarti ada Q1, ada Q2, dan Q3. Ya. Nah, kemudian keterkaitan hubungan yang lain apa? H dengan D kecil, ya ini deformasi masing-masing, ada masing-masing titik nodal di masing-masing batang, itu jumlahnya pasti sama. H besar dengan D kecil nih, jumlahnya 6, ya D kecilnya ada 6 juga. Ya. Karena ini batangnya ada 3, pada satu batang, satu elemen, itu terdapat 2 D kecil dan 2 H besar. Jadi ngitungnya gampang, jumlah batangnya 3, maka D kecilnya pasti 2 kali 3, 6. Kan gitu. Hanya juga 6. Nah, H ini nanti adalah gaya-gaya dalam, ya, gaya-gaya dalam pada masing-masing batang. Itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menentukan matrik A, ya, matrik bentuk atau matrik deformasi ini, ya. Caranya adalah, ya, jadi kan sudah ditentukan jumlah DKK-nya, ya, derajat kedatangan kinematisnya ada berapa? 3, ya. Nah, posisi derajat kinematis ini adalah pada posisi kolom. Ini D1, ini D2, ini D3, ya. Kemudian barisnya ini adalah berupa D kecil, D1 sampai D6 yang tadinya D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Kalau batangnya ada tambahan sini, ya, ada satu tambahan titik nodal, batangnya D4 berarti D1, D2, D3. Nah, ini D4, 5-nya pindah ke sini, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Batangnya 4 berarti 2 kali 4. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ini kok ada 0, ini ada 1, ini 0 lagi, ini 1. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini kita cari keterhubungan antara D kecil dengan D besar. Ya. Kita awali dari yang D1 besar. D1 besar kita berikan nilai 1 satuan unit di sini. Ya, di sini ya. Kita berikan sebuah pergerakan atau gaya 1 satuan unit di sini. Pengaruhnya kemana saja? Ya,
oh ternyata kalau sini kita berikan pergerakan ya, rotasi ya, translasi dan sebagainya, pengaruhnya hanya pada D2 dan D3. D2 dan 3 ke D kecil yang lain tidak berpengaruh karena di seberang ya, tidak terpengaruh akibat pengaruh yang ada di titik nodal ini. Sehingga nilainya hanya di D2 kecil dan D3 kecil ini 1, ini 1. Yang D1 0 ya. Yang D4 0, ini 0, 0 apalagi D6 ini jauh sini ya, tidak pengaruh. Ya. Ya kan seakan-akan dijepit gitu ya. Begitu ini digerakkan sini 0. Gerakan sini 0 kan seperti itu. Apalagi di sini enggak ada sama sekali ya, 0. Kemudian D2 besar sama dengan 1 kita letakkan di sini. Sama, ini pengaruhnya hanya di D4 dan D5. 1, 1 kita beri angka, yang dipengaruhi itu kita beri angka 1, 1. Yang lainnya 0. Ya. Kemudian D3 besarnya letakkan sini, 1 satuan. Pengaruhnya ke mana? Ya hanya di D6 sini. Yang lainnya 0 semua udah 0. Ya, jadi itu cara menentukan gampang kan, ya. Jadi ini hubungan kalau ini dikalikan ini 0 0 0 kali ini 0 0 0 hasilnya 0. Ini D2 sama dengan ini kali ini. Ya, berarti D1. D3 ya. Berapa? Ya, gitu ya. Ini dikalikan ini. Ya. D2, D1 gitu ya. D4 ya. Ini dikalikan ini gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya kira gitu ya, gampang ya kalau titik titik nodalnya hanya di tumpuan. Nah, nanti berikutnya bagaimana kalau titik nodalnya di tengah bentang, itu akan berbeda. Ada angka desimalnya di sini, tapi perhitungannya juga mudah, nggak akan sulit ya. Jadi ini cara penentuan matrik A, matrik deformasi atau matrik bentuk. Ya, dari sini dulu ada yang perlu tanyakan. Saya kira gampang ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Matrik gaya dalam ya, atau matrik kekokohan dulu. Ini matrik kekokohan. Kalau ini gaya dalam ya. Dalam itu S dikalikan D. Ini matrik kekokohan. Ya, Anda masih ingat kekokohan itu identik dengan kekakuan, ya sama. K, kekakuan. Ya. Kekakuan kalau yang mungkin sudah Anda pelajari di metode cross, Anda pernah menentukan kekakuan ya dari suatu batang 4TI per L misalkan. Ini adalah kekakuan ya, kekakuan dari suatu batang 4TI per L. Ya. Cara mencarinya ini sebenarnya kalau dari mana 4TI per L ini panjang sekali ya. Saya tidak akan menjelaskan, ini sebenarnya dijelaskan di mata kuliah di sebelumnya. Nah, matrik kekokohan ini ya, ukurannya bisa kita tentukan di awal berdasarkan jumlah batangnya. Ya, kalau contoh soal ini batangnya ada 1, 2, 3. Maka ukuran matrik kekokohannya adalah 6 kali 6 ya. Dan satu batang ukurannya 2 kali 2. Sehingga kalau digabung menjadi 6 kali 6. 6 kali 6. Kalau batangnya 4, berarti ya 4 kali 2, 8 kali 8 matriknya. Ya. Nah, matriknya kalau batangnya 10, 2 kali 10. Ya, 20. 20 kali 20. Makanya dalam mata kuliah ini dianjurkan kan harus pakai komputer nanti perhitungannya. Karena matriknya besar, nggak mungkin perhitungan secara manual. Ya.
Bisa 1 bulan baru selesai Anda mencari invest matriks misalkan 10 kali 10, ya. 1 bulan baru selesai. Ini ya. Nah, komposisi ya dan penentuan besaran matriks S ini tidak dipengaruhi jenis tumpuan dari strukturnya. Nah ini udah, ini dipotong-potong aja, 3 batang. 1, 2, 3. Matriks S-nya pada ini batang 1, ini. Batang 2 ini. Batang 3 ini. Ya. Bentuknya sama 4 EI per L, ini 2 EI per L, sama semua. Tapi yang membedakan L ini ya panjang batang 1, ini L1, L1 semua. Kalau ini L2 semua, ini L3 semua. L ini panjang batang ya. Kemudian I, ini inersia penampang. Kalau balok ini ukuran penampangnya sama, misalkan 30 kali 50 ya I-nya sama semua. Ya. Kalau berbeda ya masukkan berbeda berapa I. Kalau ini 30 50, ini 40 60, nanti ini dimasukkan inersia yang 40 60. Inersia itu kan rumusnya 1/12 ya, pangkat 3. Ya, masukkan. Modulus elastisitas. Ya. Ini adalah bahan material yang dipakai. Ini dari beton semua ya, E-nya sama semua. Ya. Sehingga ini bisa disederhanakan. Ya. Kalau bentangannya sama ya, kemudian materialnya sama, penambangnya sama semua, ini bisa kita keluarkan 2 EI per L-nya ini bisa dikeluarkan. 2 EI per L. Jadi di sini tinggal 21 12 21 12 21 12 karena sudah dikeluarkan 2 EI per L, disederhanakan. Ya. Kalau tidak disederhanakan bagaimana ya nggak apa-apa. Anda masukkan angkanya semua, E-nya berapa yang 10 pangkat 5, pokoknya satuannya disamakan ya. Masukkan situ ya sama nanti hasilnya kan gitu ya. Jadi ini matriks S. Matriks H adalah matriks S dikalikan D. Ya, ini nanti perkaliannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah matriks B di sini ya, matriks Q ya. Ini hubungan matriks Q dengan matriks B ya. B dikalikan dengan matriks H ini adalah matriks Q kan gitu ya. Ya, matriks B. B transpos dari matriks A. Ya, ini hubungan saja, nanti akan lihat jelas pada contoh. Nah, ini kemudian seperti yang awal tadi. Nah, kemudian terakhir menghitung besaran momen akhir. Momen akhir itu momen H tadi ditambah dengan momen primer. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Ya, ini ada angkakannya, kalau tadi tidak ada angkakannya ya. Nah, ternyata kalau sudah ada angkanya ini kelihatan lebih mudah. Ya. Nah, contoh ini ada balok di atas 2 tumpuan ya. Tumpuan yang paling luar semuanya terjepit, kemudian yang dalam sendi ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, Anda boleh menghitung momen primer dulu, boleh, atau menentukan derajat kinematisnya dulu, boleh. Ya, atau dihitung dulu ini ya. Ini momen primernya 5.000, kemudian yang sini 3.200 per 12 GL kuadrat. Dihitung di sini. Ini 5.000, 5.000, ini 3.200, 3.200. Plus minus ini hanya menunjukkan arah ya. Nah, nanti jangan bingung masalah plus minus. Kalau momen primer itu pasti arahnya ke sini. Ya, momen primer arahnya sini, arah ke sini ya. Nanti ini kalau ini hanya untuk momen dalam aja. Momen primernya arah sini ya. Pasti negatif kalau Anda di cross ya. Momen primer itu negatif ya. Baloknya melengkung ke atas negatif kan gitu.
Nah, sekarang berapa derajat kinematisnya? DKK-nya 1, hanya 1. Sini 0, sini juga 0. Ya, karena dalam soal ini tidak ada keterangan yang lain sehingga titik nodalnya adalah pada tumpuan masing-masing. 1, titik nodalnya 2, 3. Derajat kinematisnya berapa? 1. Ya. Berarti nanti matrik kekakuannya berapa? Ya 1 kali 1 kan gitu ya. Gampang. Nanti kalau derajat kinematisnya 3 jumlahnya. Matrik kekakuannya berapa? 3 kali 3 ukurannya, ordonya. Baris dan kolomnya. Ya, kalau derajat kinematisnya 1, wah gampang. Ya, hitungannya gampang kan gitu. Ini kalau coba Anda hitung dengan metode cross, agak sedikit lama, atau metode yang lain bersamaan 3 momen, ini akan lama. Tapi kalau dengan metode matrik, ini matriknya cuma 1 kali 1, isinya 1 kan gitu ya. Nah, kembali ke sini, ini ya, ini derajat kinematisnya cuma 1, di sini ada putaran di sini, yang lain nggak ada. Ya. Nah, kemudian seperti saya katakan di awal, jumlah derajat kinematis ini pasti sama dengan jumlah matrik beban. Matrik bebannya hanya ada 1. Berapa nilainya? Ya, matrik beban itu berupa selisih momen primernya. Kalau ini berupa putaran, nanti yang Anda hitung adalah momen primernya. Ya. Nanti kalau derajat kinematisnya itu translasi, misalkan berupa panah ya, gaya gitu, maka yang dicari adalah selisih reaksi. Ya, misalkan di sini translasi, misalkan ini bukan tumpuan, ini titik nodal, gitu ya. Nggak ada tumpuan, maka ini titik nodal, maka di sini ada rotasi dan translasi, ya, gitu ya. Nah, sehingga yang dihitung di sini adalah apa reaksi, jumlah atau selisih reaksi yang ada di sini. Kalau ini adalah selisih momen primer karena ini rotasi. Selisihnya berapa? Ini 5.000, ini 3.200. Kurangi 5.000 dikurangi 3.200, 1.800. Oh, ternyata ini matrik bebannya tunggal 1.800. Ya, saya kira gampang. Nah, kemudian kalau ini sudah, berikutnya adalah mencari matrik bentuknya, matrik A, ya, atau matrik deformasi. Kenapa kok 0110? Ya, ini kan D besar, ya, D1 ke bawah. Kemudian yang ini batangnya ada 2, ada D kecilnya D1, D2, D3, dan D4. Ya, kita lihat sini D1, D2, ya, D3, dan D4. Sebenarnya yang ini udah nggak usah kita lihat kan gitu, karena hanya satu D2 dan D3. Sini kita berikan 1, maka yang dipengaruhi ada D2 dan D3. 1, 1 gitu ya. Oke, matrik A sudah kita dapat. Berikutnya mencari matrik kekokohan, matrik S. 4I per L, 2I per L, 4I per L, 2I per L. Masukkan nilainya. Karena EI-nya sama, ya, L-nya tinggal mengganti L-nya saja, ini 10, ini 8. Ya, gampang ya. Matrik S sudah kita dapat. Matrik B transpos dari matrik A. Ya. Oke, sudah kita dapat 0, 1, 1, 0. Kalau ini kan kolom, ini baris. Ya, gitu ya. Nah, kemudian mencari kekakuan K. Ya, K adalah matrik B kali matrik S kali matrik A. Ya. Anda hitung dulu misalkan ini kali ini, kemudian dikalikan ini. Ya. Kalau cara manual ini dulu kali ini. Ya, tambah dan seterusnya dengan cara matrik. Kalau ini 4 kali 4 dikalikan dengan 4 kali 1. Ya.
Matriknya yang dihasilkan berapa? 4 kali 1. Ya. Kemudian 4 kali 1 dikalikan dengan, 4 kali 1 ini 1 kali 4. Ya, akhirnya didapatkan tunggal. Ini kalau dihitung dapatkan hanya 0,9 EI. Nanti bisa Anda buktikan sendiri ini ya. Ini EI-nya karena sama saya keluarkan supaya hitungannya lebih mudah. Ya, EI keluarkan, ini dihitung, ini hasilnya. Nah, tinggal mencari invest. Berikutnya, investnya berapa? Ya, invest dari 0,9 EI adalah 1 per 0,9 EI. Ya, kalau angka tunggal ini mencari investnya kan gampang ya. Ya. Suatu matrik jika dikalikan dengan matrik investnya menghasilkan matrik identitas kan gitu ya. Misalkan matrik nilainya 2. Ya berapa investnya? Yang setengah. Ya karena apa? 2 kali setengah sama dengan 1. 1 itu adalah matrik identitas. Matrik berapapun dikalikan dengan matrik identitas, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Ya. Oke, berikutnya adalah mencari deformasi D. K inverse dikalikan dengan Q. K inverse-nya ini, Q-nya yang 1800. Ya. 1800 dikalikan atau langsung aja dibagi 0,9 EI. Didapatkan 2000 EI. Nah, ini sudah kita mendapatkan nih deformasinya. Atau kalau itu di tumpuan, ini bukan deformasi tapi berupa putaran, rotasi. Ya, rotasi ini satuannya adalah bukan derajat ya, radian. Ya, radian kalau angka itu radian. Masukkan nilai, jadi kalau saya tanyakan berapa rotasi di tumpuan ya, tumpuan B ya. Rotasinya ya ini 2000 dibagi EI. Masukkan nilai EI-nya berapa? 10⁵ misalkan. I-nya berapa? Ya, satuannya harus samakan semua ya. Kalau 10⁵ itu dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Maka I-nya ini harus dalam satuan sentimeter persegi. Bagi rotasinya berapa? Oh, sekian radian. Ya, memang kecil rotasi dari balok itu kalau ada suatu balok dibebani sebenarnya itu kan berotasi. Tapi karena dilihat dengan mata biasa kan nggak kelihatan karena rotasinya kecil. Ya. Oke, kalau D sudah kita dapatkan, berikutnya adalah mencari H, nilai H. Saran gaya. Ini masih belum berupa gaya dalam ya. H dari hasil perhitungan ini dulu. SA kali D. Ya, SA-nya sudah ini, sudah ada, tinggal ngalikan D. D-nya ya ini. Ya. S A dikalikan dengan D. Didapatkan ini. Ya. 400, 800, 1500. Nah, kemudian untuk mencari gaya dalamnya, hasil akhirnya, ya tinggal menambahkan dengan momen primer. Momen primer yang di awal tadi ya. Ini 5000, 5000, 3200. Ya. Plus negatif, plus negatif. Ya. Nah, ini tambahkan sehingga didapatkan momen akhir. Berapa momen akhirnya ya? Ini 5400, 4200, 4200, 2700. Kalau selama gaya dalamnya atau gaya luarnya ke bawah, ini kan ban merata ya. Pasti momen akhirnya adalah ini. Ya. Negatif semua seperti ini. Ya. Kemudian baru digambar nih bidang momennya ya seperti ini. Ini 2700, ini 4200, ini 5400. Kemudian gaya dalamnya adalah ini ya. Nah, ini di dalam penilaian nanti gambar ini ya nilainya 50% sendiri ya.
Tapi harus lengkap ya, ini nanti ada, oh ini berapa jaraknya, ini maksimumnya berapa, ada lengkapnya. Posisi ini, ya Anda kan sudah tahu nilai D sama dengan 0 pasti di sini nilai ekstrim gitu ya. D sama dengan 0, kayak lintang sama dengan 0 ini pasti nilai ekstrim. Ini adalah dasar-dasar penggambaran dari bidang momen maupun bidang lintang. Ya. Nah, ini adalah penyelesaian dengan metode matrik. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang perlu ditanyakan. Sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Halo? Ada yang masih kurang dimengerti? Belum, Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah Ya, jelas, akan kita lihat atau tugas yang kemarin itu sebenarnya sudah saya share di Sipejar, kan kita lihat di situ. Ya. Bentar, share. Ini ada di sini. Mana yang Excel? Agak masih PDF ini. Ya. Nah, ini tugas yang kemarin ya. Tugas. Kelihatan ya? Masih belum, Pak. Belum? Belum muncul? Belum, Pak. Belum ya. Share. Sudah kelihatan? Iya, Pak. Ya, ini adalah penyelesaian. Ini saya coba menyelesaikan dengan Excel. Ya, ini saya harapkan Anda semua sudah bisa mengoperasikan Excel, cara perkalian matrik, mencari inverse matrik di dalam Excel kan sudah bisa semua ya. Sudah bisa. Kalau belum bisa nanti silakan tanya-tanya temannya atau browsing di internet, banyak sekali ya cara melakukan perhitungan matrik dengan menggunakan Excel. Ya. Jadi Anda mencari matrik A dulu, bisa langsung ya di Excel di sini. Ya, tuliskan aja seperti ini nggak apa-apa. Ini kan D1, D2, D3, tuliskan D1, D2, D3. Ini D kecilnya jumlah batangnya 3 berarti ini 6. Tulis ini dulu. Ya, cara membuat matrik A. Ya, makanya penentuan jumlah derajat kinematis ini sangat penting sekali. Ya, jangan sampai salah ya. Kalau ini saya tambahkan nodal ini jadi 4 kan gitu ya. Jadi 4 ininya jadi 8. Nah, tinggal mengisikan 0101 seperti itu tadi. Ini saya anggap 1, berarti ini 0, ini 1, 1. Masukkan angka 1, sini lainnya 0. Dan ini D2 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1. Gitu ya. D3 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1. Ya, Anda sudah mendapatkan matrik A. Ya. Kemudian matrik S, kekokohan. Karena EI-nya sama semua. Lain halnya kalau EI-nya nanti saya bedakan. Ini panjang bentangnya beda, ya. Ini beda, ini beda. Nanti terserah Anda bagaimana cara membuat ini lebih sederhana, ya. Tadi kan 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, ini 4 EI per L. EI-nya sama saya keluarkan, ya. Tinggal 4 per L. L-nya 6. 4 per 6. Masukkan semua. Nanti kalau sudah hitung, ini tinggal ngeling-ngelingkan atau tinggal copy aja. Ini copy taruh sini, ya. Copy sini, ya. Cepat sekali kalau menggunakan Excel. Ya. Kemudian
tinggal mengalihkan matrik S dikalikan dengan matrik A. Ya, dan sampai kebalik ya, kebalik nggak bisa. Ini hasil perkalian dengan rumus menggunakan Excel. Anda bisa cari ya di internet bagaimana caranya. Ya, saya kira gampang. Ada ya yang sudah bisa mengoperasikan ini ya? Ada? Kalau sudah ada nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Ya. Kemudian berikutnya mencari transpos dari matrik A. Baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris, gitu aja ya. Nah ini di Excel pun itu ada rumusannya ya. Transpos ya, transpos Anda sorot ini bagiannya mana yang ada nilai-nilainya, udah nanti di enter sudah menghitung sendiri transpos gitu ya. Kalau ini perkalian, ini ya perkalian itu tulisannya kan M multi ya, multiple itu kan perkalian, matrik ya, perkalian matrik gitu ya. Nah kalau matrik A dapat S didapat, matrik B didapat, B itu A transpos ini, maka Anda sudah bisa menentukan matrik K ya, matrik K SA atau A transpos dikalikan SA. Dapat. Nah ini kalau dengan menggunakan Excel ini nggak ada 1 detik selesai gitu ya, matrik K. Nah berikutnya mencari inverse, tapi di sini sebenarnya di depannya ini masih ada EI ini ya, EI ini sebenarnya masih ada di sini. Saya taruh di sini atau di sini sama aja, EI ya, EI di sini. Kemudian mencari investnya, EI ini kalau diinvestkan jadi seper EI ya. Kemudian K ada sini M matrik invest, tinggal sorot ini sudah selesai kehitung gitu ya. Nah kemudian K invest ini dikalikan matrik beban. Nah, Anda lihat matrik bebannya di sini 3, pasti 3 kolom ya, karena di derajat kinematisnya ini ada 3, ini pasti 3 baris ya, udah 3 kolom, 3 baris. Ini 3, ini juga 3. Jangan sampai keliru, ini 3 kemudian ini 4, berarti salah ya. Kalau ini 4, D besarnya ini juga 4 baris ya. 0 0 3. Kenapa ini 0 0 ini 3 ya, ini karena berdasarkan ini momen primer. Ini semua kalau tumpuan kan rotasi berarti momen primer ya. Ini ya, kita lihat posisi yang ada di besarnya saja, yang lainnya diabaikan, nggak digunakan ya untuk menentukan matrik beban. Di posisi D1, selisihnya di sini berapa momen primernya? Ini kebetulan sama, momen primernya ini dengan ini sama, 0. Ini juga momen primer dari sini dengan sini besarnya sama, 0 ya. Ini momen primer kan ini ya rumusnya ya. Ya 4AB kuadrat per L kuadrat kalau beban terpusat. Kalau beban merata seper 12 ya, Q L kuadrat. Anda lihat lagi di catatan ini 4AB kuadrat per L kuadrat. Kalau ini kebalikannya 4 BA kuadrat per L kuadrat. Ya. Nah ini 0 ya, selisihnya ya. Kemudian tinggal ini saja, ini 3 gitu ya. Ya, kalau ini di sini negatif, ini positif, ya, primer ini kan, ini negatif, ini positif, karena perumpamaan awal kita tadi kan kita ke putaran ke kiri itu adalah positif, maka ini negatif, kita masukkan positif sini, ya kebalikannya, positif 0 0 3. Kemudian kita kalikan, K inverse dikalikan Q didapatkan nih ya, nilai-nilai ini. Kemudian kalau kita bagi dengan EI, ini adalah nilai rotasi.
rotasi pada masing-masing titik ini, karena beban ini balok di sini berotasi. Ya. Kalau ini rotasinya 0, udah. Ya. Nih. Nah, dengan demikian D sudah kita dapatkan nilai D. Ya. Berikutnya adalah mencari nilai H, yaitu SA kali D. Ya, SA-nya mana ini? Ini kita pakai lagi hasil hitungan ini dikalikan dengan ini, didapatkan ini. Ya. Kemudian H ini kita tambahkan dengan momen primer. 3 minus 3, 3 minus 3, 3 minus 3. Momen primer pasti polanya itu. Sepasang ini. Ya. Ini kebetulan angkanya sama. Kalau banyak beda ini bisa berbeda. Ya. H ditambahkan dengan momen primer didapatkan momen akhir. Ya. Ini. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ini sambil saya cross check dengan perhitungan stat. Ini adalah hasil hitungan stat pro. Oh, ternyata nilainya sama, hampir sama. Ya, persentase perbedaannya hanya 0, sekian persen. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda harus pandai-pandai melakukan verifikasi ya dari hasil ini. Ya. Anda tahu sifat-sifat dari tumpuan terhadap besaran momen. Ya, misalkan kita lihat sini. Ini tumpuan di ujung ini adalah sendi. Momen akhirnya pasti 0. Ini hasil hitungan di sini harus sama dengan 0. Ya. Ini ditambah dengan ini harus 0. Kalau ini ada nilainya berarti salah hitungan yang Anda lakukan. Ya, itu klarifikasi pertama. Klarifikasi kedua, dalam satu titik itu momennya harus sama kiri kanan. Momen sini ini sama. 3,8 ya, ini 3,8. Saya beri warna kuning ini nilainya harus sama nih. Ini juga harus sama. Ya. Kemudian dijepit harus ada nilainya. Momen. Ya. Kalau misalkan setelah dihitung nilai ini dengan nilai ini tidak sama besarannya, berarti ada yang salah di sini. Ya. Di sini atau sini ada yang salah. Ya. Sehingga ini adalah gambar bidang momennya. Ya. Nanti kalau Anda bisa menggambarkan ini bidang D, ya pasti hubungan D dengan bidang momen itu ada. D sama dengan 0 ini pasti momen maksimum, momen ekstrim di sini, momen maksimum positif. Di sini juga 0 ya, karena ini 0, ini momen maksimum. Ini 0, D sama dengan momen maksimum. Ya. Jadi kalau hitungan penggambaran Anda lengkap, ini juga harus muncul jarak. Kalau misalkan ini berapa jaraknya, ini berapa nih momen maksimum ini. Ya. Anda sudah tahu caranya atau ini di mata kuliah sebelumnya. Ya. Ini berapa ini? Ya. Berapa jaraknya? Besarannya berapa ini ya? Anda harus kalau mau lengkap. Ya, soalnya kenapa ini perlu dihitung? Untuk menghitung tulangan di tengah bentang ini ya dasarnya dari besaran momen yang ada di sini. Jadi perhitungan struktur itu sebenarnya yang dibutuhkan terakhir adalah ini gambar bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Ya. Jadi nanti kalau Anda hitungannya lengkap, ya ini ada nilainya berapa, gitu ya. X, ya, kemudian besaran momennya juga gitu, ya. Ini ada berapa, ya. Gitu ya, TTT, ini nilainya Anda munculkan. Ya, ini benar semua, ya nilainya 50, gitu ya. Hitungan ini nilainya juga 50. Ya, 50 nanti dibagi ini berapa, ya. Ini sebagi misalkan bagi 4 lah, misalkan 20, 25-an, gitu ya. 5, 25, ya. Dengan 25,
ya, kemudian ya, atau sampai ini 25 gitu ya. Bagi 4 ini artinya ini 50, ini 50. Atau 50 bagi 4 atau berarti berapa? 12,5 gitu ya. Ini 50 sendiri. Ini poin yang besar di sini. Ya, tapi harus lengkap ada ininya ya. Ada caranya ini berapa besarannya kan gitu. Nilai-nilai ekstrim muncul di sini ini berapa gitu ya. Oke, itu penjelasan mengenai jawaban tugas yang kemarin. Ya. Nah, ini dalam hal ini kita semua tahu bahwasanya sekarang teknologi komputer sudah demikian pesat ya. Silakan kalau nanti misalkan ada ujian, ada mid test, ya Anda boleh memverifikasi dengan software ini ya. Oh, ini udah momennya harus seperti ini ya. Tapi hitungannya ini runtutannya harus benar gitu ya. Tahu hasilnya ini ya. Cara perhitungannya yang mana yang benar. Nanti saya lihat kan caranya ya. Yang penting caranya, bukan hasil akhirnya oh ini benar memang memverifikasi dari suatu software. Tapi kebenaran ini harus didukung oleh perhitungan secara manual ini. Ya. Ketahuan kalau hasilnya, oh ini hasilnya benar karena melihat dari software. Ini akan ketahuan runtutannya, dilihat dari ininya ya. Dilihat dari ininya, ketahuan ya. Kalau ininya sudah beda ya, oh ini berarti salah kan gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu tanyakan. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas ya? Ya, nanti kalau sudah jelas, ya, saya akan nanti lewat grup saya berikan tugas ya untuk latihan ya. Mungkin nanti malam saya berikan ya. Baik, Pak. Oke. Gimana? Nggak ada pertanyaan ya? Gampang ya? Tadi kelihatannya sulit tapi oh ternyata gampang kan gitu. Jadi kalau Anda nanti sudah mencoba mengerjakan, oh ternyata metode matrik itu lebih gampang jika dibandingkan dengan metode cross. Ya, kenapa diarahkan ke metode matrik? Karena matrik itu kan kita menempatkan angka-angka di dalam kotak-kotak ya. Excel itu kan kotak-kotak itu ya. Nah itu kalau dihitung secara komputeris, ya nanti dibuatkan suatu algoritma, itu bisa dibuat suatu software program, gitu ya. Jadi saya pernah membuat suatu program gitu ya. Kalau saya mau membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman tertentu, awalnya pasti saya membuat hitungan di Excel dulu. Di Excel, kalau di Excel sudah bisa, nanti baru ke program. Itu akan lebih cepat daripada Anda menghitung langsung menggunakan software. Ya, nanti arahnya ke sana. Sebenarnya Excel itu kan software juga kan gitu ya, software yang sudah jadi setengah jadi gitu kan. Anda tinggal pilih apa. Ya semua fasilitas sebenarnya ada di Excel. Ya, mau menghitung apa bisa di sana. Ya, statistik ada, ya, hitungan matrik ada, semuanya ada. Ya, tinggal Anda, misalkan Anda dari sederetan angka yang jumlahnya ribuan, mencari maksimumnya Anda tinggal sorot semua di Excel, cari maksimum, nilai maksimum udah langsung ketemu, ya, itu Excel. Coba kalau Anda melihat satu-satu angka yang paling besar mana, paling kecil mana, rata-ratanya berapa. Kalau di Excel Anda bisa menghitung dalam hitungan detik. Seperti itu tadi mencari invest matrik. Ya, coba kalau batangnya ada 5 gitu ya, sudah matriknya berapa itu? Ya, 5 tumpuannya sendi semua. Ya, berarti
matrik kekakuannya sudah bisa diduga 5 kali 5 ordonya. Ya. Anda nanti jadikan acuan di situ. Ya. Tumbuhannya sendi. Ini sementara kan derajat kinematisnya ada di sendi. Ya, untuk minggu depan saya akan menjelaskan derajat kinematisnya ada di tengah-tengah bentang. Ada di antara tumpuan. Ya, itu agak sedikit lebih sulit tapi masih gampang gitu ya. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, saya kira kalau nggak ada berarti sudah jelas. Kalau sudah jelas berarti ini bisa saya akhiri karena apa, himbauan dari rektorat itu katanya kalau online seperti ini tidak boleh lama-lama, nanti kuotanya habis. Ya, terutama untuk mahasiswa. Ya, mahasiswa itu kan dalam 1 hari misalkan semuanya online bisa cepat habis nanti. Ya, oke ya, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Nanti, wabarakatuh. Pak. Jangan lupa ya, jangan lupa ngisi presentasi.